Nama saya juga Hidayahnya, umur saya 18 tahun, suku saya suku Bali, tempat tinggal saya Gang Sini 1, kondisi keluarga saya cukup alhamdulillah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Diana Savitri, biasa dipanggil Ana. Untuk umur, saya berumur 17 tahun, tapi Septembernya ini 18 tahun. Terus, untuk tempat tinggal, saya dan keluarga bertempat tinggal di Saring Jawa, Karangasem, Bali. Terus suku saya dan keluarga asli suku Madura. Biasanya sih suku campuran karena bapak aku dari Jawa, terus ibuku dari Madura. Terus kondisi keluarga, alhamdulillah sangat bahagia. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Savitri. Saya tinggal di Karangasem, berasal dari suku Bali. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan satu adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aulia, umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Banjar Dinas Keceng Islam, Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk kondisi keluarga saya, alhamdulillah. Hal unik yang saya miliki yaitu saya cadel, terutama di bagian huruf R. Hal unik yang saya miliki mungkin suka membantu teman, seperti melakukan hal kebaikan gitu. Terus hal unik yang saya punya, mungkin di cara saya mengatasi rasa insecure. Saya tuh biasanya kalau lagi insecure kayak langsung berusaha membangkitkan jiwa percaya diri saya dengan cara biasanya ke kaca sambil memuji diri saya sendiri, karena tertanam di otak saya karena omongan itu adalah doa. Jadi saya berharap dengan memuji itu bisa jadi doa dan kebaikan untuk diri saya sendiri. Keunikan yang saya miliki adalah saya bisa berbicara dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Bali, bahasa Jawa, dan bahasa Lombok. Baik. Sering disangka pendiam sih sama orang, padahal aslinya saya mah banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susiana, umur saya 16 tahun. Asal saya Kecicang Islam. Saya tinggal bersama ibu saya. Ya, saya merasa ada manfaatnya juga gitu, kalau melakukan kebaikan. Jadi semua orang bisa mengikuti apa yang kita lakukan dan tentunya menjadi amal kebaikan di akhirat kita nanti. Jadi pengaruhnya di kehidupan saya menjalani hidup dengan lebih happy dan gak peduli dengan omongan orang, karena di dunia ini gak ada yang sempurna. Saya sering menjadi juru bicara saat ada kayak contohnya tuh kayak mentranslate, semisal si orangnya ini kayak nggak bisa bahasa Bali gitu, nah jadi saya bisa menjadi penerjemah. Tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya. Seperti memiliki hal positif, yaitu kita akan lebih banyak mendengarkan orang dan bisa. Hal unik ini mungkin membuat saya kurang percaya diri, terutama saat membaca bersama-sama gitu, kayak rame. Berinteraksi dengan teman dan orang lain itu alhamdulillah mungkin saja, jika kita baik maka orang lain akan juga baik kepada kita. Untuk interaksi selama ini yang saya rasain ya aman-aman aja sih, walaupun kadang ada yang bercanda pura-pura julid gitu sih. Banyak orang yang merasa lebih nyaman berbicara dengan saya bisa menyelesaikan bahasa dengan mereka. Misal ada orang Jawa, jadi saya bisa menjawab menggunakan bahasa Jawa sesuai bahasa dia. Ketika saya ketemu orang Bali, kalau dia bisa pakai bahasa Bali, saya menggunakan bahasa Bali, dan kalau dia tidak bisa, saya menggunakan bahasa Indonesia. Berpengaruh juga bagi orang lain, baik hal positifnya maupun hal negatif.
Sebagian teman saya mungkin merasa hal unik yang saya miliki ini lucu dan sering ditiru gitu sama teman-teman yang lain. Menghargai dengan cara tidak menyinggung perasaan orang lain, dan kita juga bisa mengetahui bahwa perbedaan itu bisa menjadikan kita sebagai manusia yang peduli dengan lingkungannya. Yaitu dengan cara menyamakan cara berinteraksi dengan semua orang. Jadi nggak ada yang namanya lebih disegani, dihargai, semuanya sama kak. Semuanya sama ya gitu. Cara saya menghargai dengan berbeda bahasa yaitu dengan cara saya selalu berusaha mendengarkan tanpa menghakimi dan menghargai tradisi serta pendapat yang berbeda dari saya. Contohnya, semisal saya mempunyai teman Bugis, kan saya tidak bisa menggunakan bahasa Bugis, saya tidak bisa menggunakan bahasa Sunda. Jadi saya bisa mendengarkan atau menghargai bahasa tersebut. Contohnya seperti kita bisa menerima perbedaan karena budaya atau latar belakangnya, dan bisa juga menghargai keunikan mereka. Saya mencoba untuk memahami dan tidak menilai orang dari keunikan atau kekurangan. Kata pernah sih iya, tapi saya tidak begitu menanggapi dengan hal tersebut. Ya untuk perlakuan ya mungkin sama aja sih. Aku kayak saya sama aja guys. Jadi ya mungkin kadang ada yang bercanda dikit. Pernah ada yang mengejek logat saya saat berbicara bahasa Bali, tapi saya menjadikan motivasi untuk lebih percaya diri. Ya, saya pernah mengalaminya karena keunikan. Pernah pas SD saya sering merasa diejek gitu sama teman-teman yang lain. Suku Bali ya. Suku Bali itu peringatan Hari Nyepi, Kuningan dan lain-lain. Kita agama Islam mengikuti, tetapi tidak begitu mengikuti apa yang dilakukan orang Hindu tersebut. Maksudnya mengikuti itu cuma hari liburnya saja. Untuk suku, saya aslinya berasal dari suku campuran, suku Jawa dan Madura. Terus saya sekeluarga pindah dan bertempat tinggal di Bali. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya punya kegiatan peringatan khusus menggambarkan suku saya, jawabannya nggak ada guys. Ya, keluarga saya rutin merayakan Maulid Nabi dengan tradisi khas Bali seperti mengadakan lomba-lomba kegiatan Islami, bukan keluarga aja sih, tapi kayak di kampung gitu mengadakan kayak lomba-lomba Islami, terus mengadakan lomba hiburan yang membuat anak-anak kembali lagi kayak berkumpul-kumpul gitu. Saya tidak pernah. Tidak, karena mungkin saya tinggal di Bali tetapi saya beragama Islam, jadi tidak ada kegiatan Suku Bali ya, seperti Nyepi, Kuningan, kan beragama Islam saling bertoleransi terhadap budaya tersebut. Karena saya tidak ada kegiatan kayak gitu, ya misalnya nyepi ya saya dengan cara menghargai aja, kayak nggak keluar rumah, nggak berisik, dan matiin lampu pas malam, kayak lampu di dalam rumah itu loh, biar kayak menghargai gitu. Jadi seperti itu. Kalau ngaben ya nggak mungkin kan aku ikut. Kebanyakan merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Ada juga yang ikut merayakan bersama sebagai bentuk solidaritas, kayak bergabung gitu, saling menghargai. Gak ada respon apapun karena saya tidak pernah mengikuti budayaan gitu. Mungkin responnya biasa saja karena kita sama-sama beragama Islam. Saya tinggal di kampung yang mayoritasnya Islam, jadinya kayak kalau semua orang melakukan, satu orang melakukan berarti semua orang itu.
mungkin bergotong royong, toleransi terhadap agama, suku, ras, dan budaya, musyawarah, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas dan toleransi terhadap perbedaan, kayak nggak mengganggu terhadap perayaan hari raya. Banyak masyarakat yang terbuka dengan budaya lain dan seringkali ikut merayakan hari besar atau kegiatan budaya dari suku yang berbeda. Kegiatan tersebut. Ya, salah satunya dalam hal berbahasa. Itu juga ikut melakukan. Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai terbuka dan menerima perbedaan. Mungkin sering terjadinya konflik itu hal yang harus diperbaiki di negara kita ini. Konflik antara suku seperti kasus terhadap kelompok minoritas. Nggak membeda-bedakan dan tetap ikut serta. Masih ada sebagian orang yang cepat menghakimi atau membuat stereotip berdasarkan suku atau budaya. Ini perlu dikurangi melalui pendidikan dan dialog lintas, Yaitu pendidikan budaya, karena pendidikan budaya itu bisa dapat mempromosikan budaya Indonesia ke masyarakat itu. Tetapi masih ada sebagian orang yang suka mengejek atau menghakimi orang yang berbeda.